Match point pertama akan coba dieksekusi pembalap Ducati Lenovo yaitu Marc Marquez pada seri ke-17 MotoGP Jepang 2025, sebuah lingkaran yang sempurna berpeluang untuk ditutupnya. Marc Marquez datang sebagai calon juara setelah hanya butuh 3 poin lagi untuk menggaransi tempatnya di puncak klasemen MotoGP 2025. Saat ini juara dunia 8 kali itu unggul sejauh 182 poin atas rival terdekat yang tidak lain adalah adiknya sendiri Alex Marquez dari tim BK8 Gresini Racing. Titel juara bakal dikunci Marquez apabila memperbesar margin jadi 185 poin saat balapan Grand Prix pada Minggu di sirkuit Motegi Jepang. Dengan begitu poin Marc hanya bisa disamai Alex dalam 5 seri tersisa tetapi tidak dengan jumlah kemenangan Grand Prix yang menjadi acuan berikutnya kini 11-2. 3 poin bukan angka yang besar dan gap tersebut dapat diraih Marc dengan hanya finish 3 besar dan tentunya di depan Alex dalam lomba. Balapan sprint yang berlangsung sehari sebelumnya juga menentukan seberapa mudah syarat yang harus dipenuhi Marc atau dicegah Alex pada balapan utama nanti. Bagi Marc Marquez mengunci gelar di sirkuit Motegi Jepang bisa menutup sebuah siklus dalam babak terbaru dari karir balapnya. Sebab 2 tahun lalu di sirkuit Motegi Marc Marquez sendiri memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Honda dan meninggalkan segalanya. Marc Marquez tidak cuma melepas tim yang diperkuatnya selama 11 musim dan bersama meraih 6 gelar juara dunia di kelas MotoGP tetapi juga hampir semua kru dan sponsor di belakangnya, dan tentunya semua itu dilakukan oleh pembalap asal Spanyol tersebut untuk satu tujuan. Tahun 2023 Marquez di titik nadir setelah malapetaka pertama dilewati dengan 4 kali operasi di lengan kanannya. Dia menemukan motor yang tak bisa diajak berlari. Masalah traksi membuatnya gagal bersaing dan semua cara dijalani termasuk strategi towing yang kontroversial saat kualifikasi tapi itu belum cukup. Kesabaran Marc Marquez terus diuji sampai realita pahit gagal bersaing di Sachsenring sirkuit paling dikuasainya meski sudah berusaha keras hingga terjatuh berulang-ulang. Setelah negosiasi yang tidak berhasil dan Purwarupa RC213V 2024 yang tak sesuai harapan di tes Misano, ia pun membuat keputusan sulit. Marc Marquez meninggalkan Honda dengan segala kemewahan sebagai pembalap nomor 1 di skuad raksasa industri sepeda motor dunia ke tim satelit Gresini Racing. Keputusan itu diumumkan beberapa hari setelah ia mempersembahkan podium penting di balapan MotoGP Jepang musim 2023 dengan finish ketiga. Itu satu-satunya hasil 3 besar bagi Marquez di balapan utama pada musim terakhirnya bersama Honda dan di trek yang dimiliki pabrikan sayap emas. Dari hanya 1 kali podium dan dalam 2 tahun Marquez mengembalikan aura invincible dengan 11 kemenangan dan 3 podium dari 16 balapan Grand Prix. Marquez pun mendapat golden ticket berkat performa kuat sejak di Gresini hingga Ducati menjilat ludah dengan kebijakan pengembangan pembalap muda untuk tim pabrikan mereka. Dan berselang 2 tahun ia datang ke Motegi dengan intensi yang berbeda memastikan gelar juara sekaligus memberi jawaban final atas pertanyaan yang mengganggunya. Keputusan untuk pensiun dulu memang sudah hampir diambil dan bahkan pertanyaannya adalah kenapa saya tidak berhenti. Akan tetapi masih ada sesuatu dalam diri saya yang mengatakan kenapa saya harus berhenti. Saya masih ingin untuk membuktikan diri dan tentang apa yang ingin saya jawab adalah apakah saya masih kompetitif, kata Marc Marquez, dalam interview dengan MotoGP.com. Pembalap Aprilia Racing Team, Jorge Martin menilai motor Aprilia RS GP mengalami peningkatan. Juara dunia MotoGP 2024 itu menyebut performa motor Aprilia sudah sangat dekat dengan level Ducati di MotoGP musim 2025 ini. Jorge Martin tidak asal bicara dan harus diakui Aprilia sedang dalam performa terbaiknya. Bahkan terbaru pembalap tim pabrikan mereka yakni Marco Bezzecchi dapat bersaing ketat melawan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2025 yang berlangsung akhir pekan lalu. Saat itu Marco Bezzecchi kalah dari pembalap pabrikan Ducati tersebut dan harus puas finish di posisi kedua. Sementara itu Jorge Martin sendiri perlahan juga mulai menunjukkan kualitasnya bersama pabrikan Aprilia Racing setelah absen cukup lama di awal-awal musim 2025 ini.
Dengan performa impresif yang ditampilkan timnya dalam beberapa seri balapan terakhir pada gelaran MotoGP musim 2025, Jorge Martin menilai bahwa kualitas motor Aprilia sudah hampir selevel dengan Ducati Desmosedici GP yang merupakan motor terbaik di grid MotoGP saat ini. Jorge Martin menyebut pekerjaan rumah yang harus dibenahi saat ini adalah masalah setup terutama pada elektronik. Pembalap berjuluk The Martinator itu menyebut Aprilia Racing sedang membenahi masalah elektronik untuk membangun motor yang lebih kompetitif pada MotoGP 2026. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti perbedaan antara motor Ducati dengan motor Aprilia di awal musim 2025 ini karena saya sendiri masih belum ada di sini dan Marco Bezzecchi juga belum terbiasa dengan motornya. Akan tetapi saya bisa mengatakan bahwa sekarang kami sudah sangat dekat dengan Ducati di mana motornya berbeda jika dibandingkan dengan motor musim lalu, jadi setiap kali kami datang ke sirkuit kami banyak kesulitan untuk menyatukan semua elektronik. Saya pikir ini lebih pada soal membangun untuk MotoGP musim depan sehingga ketika kami datang ke sini lagi musim depan masalah elektronik sudah beres atau paling tidak hanya tinggal soal detail kecil. Dan itulah yang dimiliki oleh Ducati dengan semua pembalap mereka, kata Jorge Martin, sebagaimana dikutip dari Crash. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales belum pernah melupakan penyesalan terbesar dalam karirnya yakni saat dirinya menolak kontrak Ducati. Maverick Viñales pernah dihubungi oleh Ducati untuk menggantikan posisi dari Jorge Lorenzo pada musim MotoGP 2019, di mana kala itu ragam pabrikan MotoGP sendiri memang sedang kompetitif dengan Honda yang digawangi oleh Marc Marquez berada di puncak performa. Maverick Viñales berakhir di posisi 3 klasemen akhir MotoGP musim 2019 dengan Andrea Dovizioso yang menjadi runner-up-nya. Jadi wajar saja jika Viñales memilih Yamaha karena selain masih kompetitif dia juga digaji besar dan hal ini diungkap saat dirinya meninggalkan pabrikan Iwata menuju Aprilia. Kesulitan dari Maverick Viñales di tim pabrikan Yamaha pada paruh pertama MotoGP musim 2021 bahkan berujung pada kesepakatan pemutusan kontrak, di mana The Top Gun kemudian memilih memperkuat Aprilia selama 3,5 musim sebelum berlabuh di Tech3 pada MotoGP musim ini. Maverick Viñales sendiri sebetulnya tampil cukup kompetitif saat dirinya memperkuat tim pabrikan Yamaha, di mana pembalap asal Spanyol tersebut berhasil memenangi total 8 balapan dan 2 kali finish ketiga pada kejuaraan dunia MotoGP musim 2017 dan musim 2019. Saya telah melakukan kesalahan karena tidak menandatangani kontrak dengan Ducati di mana saat itu saya sangat dekat dengan Ducati terutama pada musim 2019 dan 2020 dan saya sangat menghormati Davide Tardozzi jadi itu pasti keputusan yang tepat saat itu. Akan tetapi saya tidak dapat meramalkan masa depan dan saya juga tidak mengerti bahwa Ducati bisa menjadi sangat kuat seperti sekarang meskipun motornya sudah mulai berjalan dengan sangat baik pada tahun 2017 hal itu karena saya tidak dapat memprediksinya jadi itu adalah sebuah kesalahan saya kehilangan 17 juta euro bahkan mungkin lebih banyak lagi dengan bonus, kata Maverick Viñales, sebagaimana dikutip dari Motosan.